Never let them get inside your head. Marco Rigamonti tercengang saksikan dominasi Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025. Menang tanpa perlawanan, jarak 7 detik lebih dari rival. Ketika kecepatan bukan sekadar angka, tapi bukti mutlak dominasi seorang juara sejati. Balapan di Sachsenring berubah menjadi panggung penuh kekaguman dan ketakjuban, ketika Marc Marquez kembali memperlihatkan siapa penguasa sebenarnya di lintasan. Dalam balapan utama MotoGP Jerman 2025, Marquez tak hanya menang, ia menggilas para rival tanpa perlawanan sedikit pun, bahkan mencatatkan jarak yang begitu mencolok, lebih dari 7 detik dari pembalap di posisi kedua. Sebuah jarak yang di era MotoGP modern, nyaris tak masuk akal. Salah satu sosok yang paling terdiam dan terkesima di pedok Ducati adalah Marco Rigamonti, kepala kru senior Ducati yang dikenal sangat rasional dan tenang. Namun hari itu, Rigamonti hanya bisa menggelengkan kepala, menyaksikan bagaimana Marquez melibas Sachsenring dengan kecepatan tinggi. Saya pernah lihat banyak kemenangan. Tapi yang satu ini, saya sampai kehilangan kata-kata, ucap Rigamonti singkat, masih dalam keadaan terpukau setelah Marquez menyentuh garis finish. Balapan dimulai dengan kondisi trek ideal. Suhu aspal bersahabat, langit berawan ringan, dan atmosfer Sachsenring dipenuhi antusiasme. Namun, sejak lampu start padam, tak ada yang mampu menandingi langkah Marc Marquez. Ia langsung memimpin di tikungan pertama dan sejak saat itu, balapan seperti berjalan satu arah. 1 laps berlalu, 2 laps, 3 laps, dan jarak Marquez dengan para pembalap di belakangnya makin terbuka. Mesin Ducati Desmosedici GP25 bekerja luar biasa di tangannya. Tapi bukan sekadar performa motor yang menjadi kunci, melainkan bagaimana Marquez memanfaatkan setiap inci potensi mesin tersebut dengan gaya balapnya yang presisi dan tenang. Laps demi laps, waktu tempuhnya tetap stabil. Di sektor-sektor teknis yang mematikan ritme banyak rider lain, Marquez justru mempercepat laju. Di area pengereman keras, ia tetap konsisten. Di tikungan-tikungan sempit Sachsenring, ia seolah menari dengan lincah dan halus. Sampai akhirnya, ketika balapan menyisakan beberapa laps, jarak dengan posisi kedua sudah melewati angka 7 detik. Untuk konteks MotoGP modern yang penuh dengan elektronik canggih, batas grip ban, dan sistem aerodinamika yang rumit, gap 7 detik bukan sekadar kemenangan, tapi dominasi mutlak. Rival-rival seperti Marco Bezzecchi, Alex Marquez, bahkan Pecco Bagnaia, hanya bisa menyelesaikan balapan tanpa pernah benar-benar melihat Marquez secara langsung di lintasan. Tak ada satupun upaya overtake. Tak ada tekanan dari belakang. Marquez balapan sendirian di depan, seperti berada di kelasnya sendiri. Reaksi di garasi Ducati Lenovo Team pun campur aduk antara haru, takjub, dan rasa bangga yang membuncah. Beberapa kru sempat berpelukan, sebagian lainnya hanya bisa tersenyum sambil menatap layar monitor yang menunjukkan angka jarak waktu yang terus membesar. Marco Rigamonti, sosok yang sangat mengenal dinamika Ducati dari sisi teknis hingga emosional, mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka performa sehebat ini bisa ditunjukkan dengan sedemikian bersih. Banyak pembalap menang karena bertarung. Tapi Marc menang tanpa bertarung, itu justru yang membuatnya luar biasa. Dia membuat balapan terlihat mudah, padahal kita semua tahu ini bukan trek yang mudah, tuturnya. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat secara beruntun bagi Marc Marquez di musim 2025, sekaligus semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen dunia. Namun lebih dari itu, kemenangan ini juga menjadi pernyataan keras kepada dunia MotoGP, bahwa Marquez tak hanya sekadar kembali, ia telah menjelma menjadi kekuatan utama Ducati, tak terbantahkan, dan nyaris sempurna. Di akhir balapan, tak ada selebrasi heboh dari Marquez. Hanya anggukan kecil, senyum tenang, dan tepukan ringan di tangki motornya. Tapi dari cara ia menyentuh helm dan memandang timnya, semua tahu, kemenangan ini sangat berarti. Sachsenring hari itu tak hanya menyaksikan balapan. Ia menyaksikan dominasi. Dan nama dibaliknya adalah Marc Marquez. Marc Marquez juara tanpa perlawan di MotoGP seri Jerman, CEO Ducati tersenyum lebar. Kemenangan bersih, tanpa drama, tanpa lawan. Marc Marquez benar-benar sedang berada di puncak. Balapan utama seri Jerman Marc Marquez meraih kemenangan dengan sempurna di Sachsenring. Balapan utama MotoGP seri Jerman, tak lagi tentang siapa melawan siapa, melainkan tentang bagaimana Marc Marquez tampil dominan tanpa tersentuh, dan mencetak kemenangan keempat secara beruntun musim ini, kemenangan yang membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali tak bisa menyembunyikan senyum puasnya dari awal hingga akhir balapan. Sejak lampu start menyala,
Marquez langsung menunjukkan ambisinya. Ia tak memberi ruang sedikit pun bagi pembalap lain untuk menempel, apalagi menyalip. Dengan start yang nyaris sempurna, ia memimpin dari tikungan pertama dan tak pernah sekalipun kehilangan posisi terdepan sepanjang balapan. Satu demi satu lap dilibas dengan presisi tinggi, dan tanpa kesalahan sekecil apapun. Para rival Marquez seperti hanya berperan sebagai penonton dalam drama balap yang ditulis dan disutradarai olehnya sendiri. Tak ada duel ketat, tak ada adu salib di lintasan. Yang ada hanyalah satu kenyataan pahit bagi lawan. Marc terlalu cepat, terlalu konsisten, dan terlalu sulit untuk dikejar. Di pit lane, ekspresi di wajah tim Ducati menggambarkan segalanya. Mereka tahu, hari itu bukan soal keberuntungan atau strategi cuaca, tapi soal pembuktian total dari seorang juara sejati. Marquez benar-benar tampil dalam versi terbaiknya. Desmos edisi GP25 yang sebelumnya sempat dianggap liar, kini terlihat jinak di tangannya. Motor dan pembalap bersatu dalam harmoni sempurna. Claudio Domenicali beberapa kali tertangkap kamera berdiri dari tempat duduknya, menyaksikan Marquez melibas tikungan demi tikungan dengan ritme yang begitu stabil. Saat Marquez menyentuh garis finish, meninggalkan lawan dengan jarak waktu yang mencolok, Domenicali berdiri dan tersenyum lebar, lalu menyalami seluruh kru tim satu persatu. Hari ini bukan hanya balapan biasa. Ini adalah gambaran nyata bahwa kerja keras, teknologi, dan pembalap hebat bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, ujar Domenicali setelah balapan. Ia menyebut performa Marquez sebagai bentuk kedewasaan total seorang pembalap. Bukan hanya cepat, tapi juga mampu menjaga fokus, memanage ban, dan membaca setiap perubahan kecil di lintasan. Bahkan saat tekanan klasemen semakin besar, Marquez justru tampil semakin dingin dan tanpa celah. Marc sendiri tidak terlalu emosional setelah finish. Ia datang ke Parc Ferme dengan senyum tenang dan penuh kendali. Tak ada selebrasi berlebihan, seolah ia hanya menjalankan pekerjaan yang sudah ia yakini sejak awal akan selesai dengan sempurna. Kami tahu Sachsenring selalu cocok dengan gaya balap saya, tapi hari ini saya merasa semuanya menyatu dengan sangat alami. Motornya luar biasa, dan tim bekerja sempurna sejak Jumat. Saya hanya tinggal menikmatinya, kata Marquez merendah. Kemenangan ini mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Tak hanya itu, kemenangan ini juga memberikan sinyal kuat bahwa Marquez bukan hanya sekadar kembali ke performa terbaiknya, tapi juga siap memburu gelar dunia ke-9-nya dengan kekuatan penuh. Sachsenring menambahkan satu lagi kisah epik ke dalam sejarah karirnya. Tak banyak pembalap yang bisa menang 4 kali berturut-turut di era persaingan MotoGP modern yang begitu ketat. Tapi Marc Marquez membuktikan bahwa dengan semangat baja dan mental juara, tidak ada yang mustahil. Dan saat dunia mulai bertanya siapa yang bisa menghentikannya, satu hal yang pasti, untuk saat ini, tak ada. Comeback heroik Marc Marquez di sprint race MotoGP seri Jerman, bikin bos Ducati senam jantung. Satu tikungan menentukan segalanya. Satu tekad menaklukkan semuanya. Ketika lampu start menyala di sprint race seri Jerman, tak ada yang membayangkan bahwa Marc Marquez akan menutup hari dengan kemenangan spektakuler. Sebuah drama yang dimulai dengan kekecewaan justru berubah menjadi kisah comeback luar biasa, membuat seluruh dunia, termasuk bos Ducati, menahan napas hingga garis akhir. Cuaca tak bersahabat bagi para rider saat sprint race dimulai. Marc Marquez, yang tampil agresif sejak sesi latihan dan kualifikasi, tampak siap memberi perlawanan. Namun, kejadian tak terduga langsung terjadi di awal balapan. Masalah teknis saat start membuat Marquez kehilangan traksi dan membuatnya sedikit melebar di tikungan pertama. Imbasnya fatal, ia langsung turun ke posisi ke-6 hanya dalam hitungan detik. Banyak yang mengira peluang Marquez untuk menang sirna. Namun, bagi Marquez, itu bukan akhir. Itu adalah tantangan. Dari posisi ke-6, ia mulai menyusun langkah. Perlahan tapi pasti, satu persatu lawan dilewatinya. Dengan gaya khasnya yang agresif namun tetap terkendali, Marquez menampilkan pertunjukan balap yang menggetarkan jiwa. Di tengah lintasan, ia mendapat perlawanan sengit dari Fabio Di Giannantonio, rider dari VR46 Racing Team Ducati. Di Giannantonio, yang tengah dalam performa terbaiknya usai sesi praktisi yang brilian, mencoba menghalau Marquez dengan segala cara. Namun Marquez bukan pembalap yang mudah digertak. Ia membaca celah, menunggu momen, dan akhirnya melakukan overtake bersih dan tajam untuk mengamankan posisi keempat, kemudian naik ke ketiga.
Tak berhenti di situ, Marquez kemudian memburu Fabio Quartararo yang saat itu menempati posisi kedua. Dengan ketenangan luar biasa, The Baby Alien kembali menunjukkan kelasnya. Dalam duel cepat namun berbahaya, Marquez menyalip Quartararo dan naik ke posisi 2. Namun drama belum usai. Dalam salah satu tikungan cepat di sektor 3, Marquez nyaris kehilangan kendali. Insiden kecil terjadi, momen di mana motor hampir melontarkan sang pembalap. Tapi disinilah kehebatan Marquez kembali berbicara. Dengan insting seorang juara dan pengalaman bertahun-tahun, ia berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan fatal, mengontrol motornya kembali ke jalur, dan tetap menjaga posisi 2. Di depan, Marco Bezzecchi memimpin jalannya balapan. Ia tampak nyaman di posisi pertama dan banyak yang menduga Bezzecchi akan menyentuh garis finish tanpa tantangan berarti. Tapi Marquez punya cerita lain. Di sisa laps terakhir, dengan kondisi ban mulai menurun, Marquez melancarkan serangan terakhirnya. Kejaran demi kejaran, tikungan demi tikungan, ia terus memotong jarak waktu dari Bezzecchi. Dan akhirnya, di laps terakhir, dunia menyaksikan keajaiban. Marquez menempel ketat Bezzecchi, mempelajari garis racingnya, lalu melakukan overtake brilian di tikungan ke-12 yang nyaris tanpa celah. Dengan manuver berani dan presisi tinggi, Marquez mengambil alih pimpinan balapan. Penonton pun bergemuruh. Para kru Ducati di pit terlihat melompat, menahan napas, ada yang bahkan terlihat senang. Di layar monitor, bos Ducati tampak pucat, bukan karena kecewa, tapi karena detak jantungnya dipaksa bekerja keras menyaksikan perjuangan yang luar biasa dari pembalap andalannya. Saat bendera finish dikibarkan, Marc Marquez resmi keluar sebagai juara sprint race MotoGP Jerman 2025. Kemenangan yang bukan hanya soal waktu tercepat, tapi tentang mental juara, kegigihan, dan kemauan baja untuk tak menyerah meski terjatuh di awal. Posisi kedua diraih Marco Bezzecchi yang tampil solid sepanjang balapan, sementara Fabio Quartararo mengunci podium ketiga setelah pertarungan sengit di laps-laps tengah. Hari itu, Sachsenring bukan sekadar menjadi saksi balapan cepat. Ia menjadi panggung di mana legenda bernama Marc Marquez kembali menegaskan dirinya belum habis. Comeback-nya bukan hanya membuat Ducati bersorak, tapi juga membuat dunia ingat bahwa di balik tubuh yang penuh luka, masih ada roh petarung yang tak pernah padam. Marc Marquez telah kembali. Bukan sebagai pembalap biasa, tapi sebagai simbol keberanian dan keajaiban. Drama Sachsenring, Marc Marquez kalah di detik akhir. Aksi towing di Gian Antonio picu kekecewaan Ducati. Marc tampil luar biasa, tapi curang yang sah merenggut posisi puncak darinya. Sachsenring, Jerman, apa jadinya ketika kerja keras 1 jam dibungkam hanya dalam hitungan detik terakhir? Itulah yang terjadi pada Marc Marquez di sesi latihan bebas MotoGP Jerman 2025. Ketika semua orang sudah nyaris yakin bahwa Marquez akan menutup sesi sebagai pembalap tercepat, datang satu kejutan, Fabio Di Giannantonio menyusul lewat aksi towing yang menimbulkan sorotan besar. Sesi praktis MotoGP dengan atmosfer yang penuh energi. Trek yang mulai menghangat memberi peluang besar bagi para pembalap untuk menekan performa maksimal sejak awal. Marc Marquez memulai sesi dengan mental baja. Tak butuh lama, ia langsung mencatatkan waktu 1 menit 20,334 detik dan duduk di puncak klasemen sementara. Tak mau tinggal diam, Fabio Di Giannantonio sempat merespons catatan waktu tersebut, namun Marquez, dengan penuh keyakinan dan keahlian teknis, kembali merespons lebih tajam. Torehan waktunya membaik menjadi 1 menit 19,812 detik, menjadikannya sebagai satu-satunya pembalap yang konsisten mengisi posisi teratas selama hampir 40 menit penuh. Selama periode itu, Marquez tak hanya cepat. Ia terlihat tenang, terkontrol, dan paham betul bagaimana memanfaatkan karakter lintasan Sachsenring. Bahkan saat sempat keluar melebar di tikungan 10, ia tetap mampu menjaga ritme tanpa kehilangan arah. Ia kembali ke pit sejenak, mengatur strategi, dan kembali turun dengan semangat yang masih menyala. Namun, semua berubah dalam 5 menit terakhir. Ketegangan meningkat. Satu persatu pembalap mencoba serangan waktu terakhir. Fabio Quartararo sempat membuat kejutan dengan naik ke posisi 2. Tapi perhatian semua orang tertuju pada satu manuver. Fabio Di Giannantonio memanfaatkan towing di belakang pembalap lain. Dengan cermat, Di Giannantonio membuntuti lawan di depan untuk meminimalkan hambatan angin dan melesat. Hasilnya, catatan waktu luar biasa 1 menit 19,071 detik, mengukir rekor sesi dan secara dramatis menggeser Marquez dari puncak.
Momen itu membuat suasana pada Ducati membeku. Mark yang semula diyakini akan menutup sesi sebagai yang tercepat, justru harus turun posisi kedua karena taktik licin dari rivalnya. Meskipun secara regulasi, sah-sah saja. Dari dalam garasi Ducati Lenovo, ekspresi kecewa tak bisa disembunyikan. Meski tak ada kata-kata keras, tetapi aura frustasi terpancar jelas. Bagi mereka, Marquez telah mengerahkan segalanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa bayangan siapapun. Ketika akhirnya kalah oleh taktik towing, itu terasa menyakitkan, bahkan jika itu legal. Kita tidak bisa protes ke race direction. Ini bagian dari permainan, ujar seorang teknisi Ducati dengan wajah datar. Tapi tidak bisa dipungkiri, rasanya seperti dicuri di tikungan terakhir. Mark sendiri menanggapi dengan tenang. Ia tampak menerima situasi dengan profesional, tapi tak sedikit penggemar yang menilai bahwa ini seperti bentuk curang yang diperbolehkan. Banyak yang menyayangkan bahwa upaya tulus dan murni dari seorang juara harus terkalahkan karena strategi angin semata. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio dan tim VR46 tentu bergembira. Mereka memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan itu membuahkan hasil manis. Mereka berhasil mencuri perhatian dunia, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga kecerdikan membaca celah. Namun yang jelas, ini bukan akhir bagi Marc Marquez. Jika selama 1 jam penuh ia mampu mempertahankan dominasinya, maka di hari balapan nanti, ia berpotensi membalas dengan cara yang jauh lebih elegan, menang dengan usaha sendiri, tanpa bayangan siapapun di depannya. Sachsenring belum selesai berbicara. Sirkuit ini masih menyimpan panggung besar untuk pembalasan. Let them get inside your head.